Welcome to Tourism Education Podcast. Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast Pendidikan Pariwisata. Senang sekali saya Prima Sardi bisa kembali menemani waktu kalian, entah kalian lagi di jalan menuju kampus, lagi istirahat di sekolah, atau mungkin lagi santai sambil menyeruput kopi. Hari ini, obrolan kita bakal terasa sangat personal dan relevan, terutama buat teman-teman siswa SMK atau mahasiswa yang saat ini punya mimpi besar buat terjun dan sukses di industri hospitality atau perhotelan. Industri ini dinamis banget, penuh peluang, tapi jujur aja, tantangannya juga nggak main-main. Pernah nggak sih kalian terpikirkan satu pertanyaan ini? Kenapa banyak orang yang kelihatannya hebat banget di kampus, nilainya sempurna, IPK-nya tinggi, tapi pas masuk ke dunia kerja yang nyata, mereka justru merasa biasa-biasa aja, atau bahkan merasa tersesat dan sulit bersaing. Ternyata, teman-teman, memasuki tahun 2026 ini, skill teknis saja nggak cukup. Bisa making band dengan rapi, bisa handle check-in dengan cepat, atau jago bikin kopi, itu sudah jadi standar minimal. Itu adalah tiket masuk. Tapi, untuk menjadi pemenang di industri ini, kita butuh sesuatu yang lebih dari sekedar urusan teknis. Terus, kalau skill teknis nggak cukup, apalagi dong yang perlu kita perhatikan? Apa rahasianya supaya kita nggak cuma jadi pegawai biasa, tapi jadi pemimpin masa depan di bidang ini? Nah, di episode spesial ini, saya akan ajak kalian membedah 3 pilar besar yang saya susun dalam modul pembelajaran saya. Kita akan kupas tuntas dari sisi mentalitas, citra diri, hingga perlindungan hukum. Pertama, kita akan bicara tentang bagaimana menjadi seorang hotelier yang punya mental entrepreneur. Kita akan bahas kenapa cara berpikir seorang pengusaha itu wajib dimiliki meskipun kalian bekerja di hotel orang lain. Kedua, kita bakal bahas personal branding. Di era digital sekarang, identitas kalian bukan cuma di KTP, tapi di apa yang orang lihat di layar smartphone mereka. Dan yang terakhir, ini yang paling sering disepelekan tapi sangat krusial, yakni hak kekayaan intelektual atau HAKI. Kenapa kita sebagai insan kreatif wajib melek hukum soal karya kita? Tetap di sini, jangan kemana-mana, karena perjalanan kita membangun karir profesional dimulai dari detik ini. Oke, kita masuk ke pilar pertama. Mari kita bedah soal profil. Sering banget saya dengar pertanyaan, Bang Prima, saya kan mau kerja di hotel orang. Kenapa saya harus punya jiwa entrepreneur? Memang saya mau jualan. Nah, disinilah letak miskonsepsi terbesarnya. Menjadi seorang entrepreneur bukan cuma soal punya modal dan buka toko. Ini soal mindset. Bedanya apa? Hotelier biasa itu seringkali terjebak dalam zona nyaman yang namanya SOP atau Standard Operating Procedure. Mereka kerja kayak robot. Ada tamu, datang, sapa, proses, selesai. Fokusnya cuma supaya nggak salah. Tapi, hotelier yang berjiwa entrepreneur, dia melihat SOP bukan sebagai batas akhir, tapi sebagai landasan pacu. Dia pakai SOP sebagai standar dasar untuk kemudian melompat lebih tinggi demi menciptakan apa yang kita sebut sebagai wow effect. Dia nggak cuma pengen tamunya puas, dia pengen tamunya terpukau dan nggak bisa lupa sama pelayanannya. Coba kita ambil satu contoh kasus nyata yang sering banget terjadi di hotel. Bayangkan kalian lagi bertugas, lalu ada tamu yang komplain keras karena kamarnya ternyata kurang rapi saat mereka masuk, debu di mana-mana, atau mungkin handuknya lupa diganti. Hotelier biasa mungkin bakal langsung minta maaf secara formal, panggil housekeeping buat bersihin ulang, dan masalah selesai di situ. Solusi jangka pendek, beres. Tapi, seorang hotelier entrepreneur nggak bakal berhenti di permintaan maaf. Di kepalanya langsung muncul radar analisis, kenapa ini bisa terjadi, apa alur distribusinya yang salah, apakah sistem komunikasi antara front office dan housekeeping lagi bermasalah, atau mungkin ada standar pemeriksaan yang terlewat. Dia mencari solusi jangka panjang, dia bakal lapor ke supervisornya, Pak, Bu, kayaknya kita butuh checklist digital baru supaya kejadian kamar kotor ini nggak terulang lagi ke tamu-tamu berikutnya. Dia berupaya menutup celah masalah supaya nggak muncul lagi di masa depan. Dia bertindak seolah-olah hotel itu adalah miliknya sendiri. Itulah sense of ownership. Nah, buat mencapai level itu, setidaknya ada 5 karakter kunci yang harus kalian tanamkan sejak sekarang. Catat ya, yang pertama, resilience atau ketangguhan, kemudian creativity, ethical behavior, etika itu harga mati, empathy, dan tentu saja growth mindset. Saya mau kasih perhatian khusus buat resilience atau ketangguhan. Teman-teman, di industri jasa pariwisata, komplain itu ibarat sarapan pagi.
itu makanan kita sehari-hari. Kalau kita baperan, sedikit-sedikit merasa sakit hati, atau langsung down pas dikritik tamu, jujur aja, kita bakal susah maju, karir kita bakal jalan di tempat. Tapi bagi orang yang tangguh, setiap komplain yang pedas sekalipun dilihat sebagai riset pasar gratis. Kita nggak perlu bayar konsultan mahal buat tahu kekurangan kita, tamu sudah kasih tahu langsung di depan muka kita. Orang yang resilient bakal bilang, terima kasih masukannya Pak, berkat Bapak, layanan saya hari ini jadi satu langkah lebih baik daripada kemarin. Mentalitas kayak gini yang bakal bikin kalian cepat naik jabatan dibanding teman sejawat lainnya. Nah, kemudian mari kita buat perbandingan. Bayangkan ada dua resepsionis, sebut saja si A dan si B. Suatu hari, ada tamu yang sangat marah karena koper mereka tertukar. Si A bekerja berdasarkan SOP saja, dia minta secara kaku dan bilang itu kesalahan bagian bellboy. Tamu semakin marah karena merasa dilempar-lempar masalahnya. Tapi si B punya jiwa entrepreneur. Dia sadar bahwa di saat krisis, disitulah branding hotel dan dirinya diuji. Dia tidak cuma minta maaf, dia menawarkan bantuan untuk melacak kopernya, memberikan update setiap 15 menit, dan memberikan voucher kopi sambil menunggu. Di akhir cerita, tamu tersebut malah memberikan ulasan bintang 5 dan menyebut nama si B secara spesifik di TripAdvisor. Inilah yang saya maksud dengan resilience dan inovasi layanan. Si B tidak cuma kerja, dia sedang membangun bisnisnya lewat pelayanan. Berapa menit waktu yang kita butuhkan untuk membangun kepercayaan itu? Hanya hitungan menit, tapi efeknya seumur hidup. Sekarang, kita masuk ke pilar kedua yang gak kalah seru, yakni personal branding. Teman-teman, tolong hapus jauh-jauh pikiran kalau branding itu cuma soal pamer foto liburan mewah atau pamer gaya hidup di media sosial. Itu bukan branding, itu flexing. Di industri pariwisata dan perhotelan, ada satu kenyataan unik. Kita adalah produknya. Saat tamu datang ke hotel, mereka nggak cuma beli kamar atau makanan. Mereka membeli keramahan kita, cara kita bicara, dan bagaimana kita membuat mereka merasa nyaman. Karakter, integritas, dan penampilan kita, atau yang kita sebut grooming, itulah yang sebenarnya dijual. Jadi, personal branding adalah cara kita mengomunikasikan kualitas diri kita kepada dunia, bahkan sebelum kita bertemu langsung dengan mereka. Teman-teman, coba bayangkan personal branding itu seperti sebuah kado. Isi kado adalah keahlian teknis kalian, seperti jago making bed atau jago masak. Sedangkan, bungkus kado adalah personal branding kalian. Kalau isinya bagus tapi bungkusnya sobek atau kotor, orang mungkin gak tertarik buat buka. Sebaliknya, kalau bungkusnya mewah tapi pas dibuka isinya kosong, orang bakal kecewa. Jadi, branding itu bukan soal palsu. Ini soal bagaimana kita mengemas keahlian kita supaya dunia tahu nilai kita. Di semester 4 ini, saya pun belajar bahwa porto kita di Canva atau video tugas di YouTube itu bukan cuma buat nilai dosen, tapi itu kartu nama kita di masa depan. Pernah nggak kalian merasa sayang banget kalau tugas bagus cuma berakhir di folder laptop? Yuk mulai dipajang secara profesional. Nah, sebelum melangkah lebih jauh, saya mau kasih tantangan kecil buat kalian. Coba deh, sehabis dengerin podcast ini, kalian buka Google dan ketik nama lengkap kalian sendiri di sana. Apa yang muncul? Apakah yang muncul adalah prestasi kalian? Ataukah justru jejak digital masa lalu yang kurang oke, seperti status galau di Twitter tahun 2020? Atau foto-foto yang kesannya kurang profesional? Kalau iya, itu PR besar kita bersama. Ingat, recruiter atau HR Hotel Bintang 5 sekarang nggak cuma lihat CV kertas kalian. Mereka bakal melakukan self-audit digital ke nama kalian. Kenapa ini penting? Karena jejak digital yang bersih dan profesional akan menaikkan nilai tukar kita di mata industri. Semakin positif citra digital yang kalian bangun, semakin besar peluang karir dan posisi strategis yang bisa kalian raih. Anggaplah ini sebagai investasi tanpa modal uang, tapi hasilnya sangat menjanjikan. Terus, mulainya dari mana? Saya sudah rangkum 3 langkah praktis yang bisa kalian terapkan hari ini juga. Yang pertama, unique selling profession. Temukan satu hal yang kalian kuasai banget. Jangan mencoba menjadi ahli di semua hal. Apakah kalian jago di bidang pastry, atau kalian punya skill public speaking yang oke buat jadi front office, atau mungkin kalian teliti banget dalam urusan housekeeping. Temukan itu, lalu dokumentasikan. Jangan cuma disimpan di galeri HP. Buat konten tentang proses kalian belajar, tunjukkan hasil karya kalian. Dokumentasi adalah bukti paling kuat dari kompetisi. Yang kedua adalah visual konsistensi. Ingat, desain poster futuristik biru kuning yang saya buat, itu salah satu bentuk konsistensi visual. Di profil kalian, gunakan foto profil yang rapi dengan grooming hotelier yang standar. Gunakan pakaian profesional. Kalau kalian bikin portofolio atau CV digital di Canva, gunakan skema warna yang konsisten. Visual yang rapi menunjukkan pikiran yang terorganisir.
Dan yang terakhir, networking yang aktif. Ubah kebiasaan kalian di media sosial, jangan cuma jadi silent reader atau sekedar scroll konten viral. Mulailah masuk ke platform profesional seperti LinkedIn. Mulailah berinteraksi, berikan komentar yang berbobot di postingan para profesional industri, dan bangun koneksi. Ingat, your network is your net worth. Relasi yang kalian bangun hari ini bisa jadi pintu gerbang karir kalian besok. Kita sampai di pilar terakhir, dan jujur saja bagian ini sering dianggap membosankan atau terlalu teknis oleh banyak orang. Kita bicara soal haki atau hak kekayaan intelektual. Tapi teman-teman, jangan salah, pilar inilah yang paling vital untuk menjaga jerih payah kalian di masa depan. Coba kalian bayangkan skenario ini. 5 atau 10 tahun dari sekarang, kalian lulus, kalian punya modal, dan kalian sukses membangun sebuah kafe atau hotel butik dengan konsep yang sangat unik. Kalian kasih nama yang keren, kalian bikin logo yang estetik, dan bisnis kalian ramai luar biasa. Tapi tiba-tiba, kalian dapat surat tuntutan dari pengadilan karena ternyata nama atau konsep tersebut sudah dimiliki orang lain. Atau yang lebih menyakitkan, konsep unik kalian dicuri dan dipatenkan oleh orang lain. Dan justru kalian yang dilarang pakai ide kalian sendiri. Sakit banget kan? Nah, agar kejadian pahit seperti itu nggak menimpa kita, memahami haki bukan lagi pilihan, tapi kewajiban bagi setiap profesional kreatif di industri pariwisata. Di dalam modul yang saya susun, saya membedah 2 jenis haki yang paling dekat dengan dunia kita, yakni hak cipta dan merek. Penting banget buat kita bisa membedah keduanya supaya nggak salah langkah. Misalnya begini, kalau kalian merancang sebuah logo yang ikonik untuk brand hotel kalian sendiri, atau kalian menciptakan nama usaha yang unik, itu ranahnya adalah merek. Itu harus didaftarkan supaya kalian punya hak eksklusif untuk menggunakan nama tersebut secara komersial. Sedangkan, kalau kalian menciptakan sesuatu yang sifatnya karya intelektual, seperti modul pembelajaran, naskah podcast, video explainer yang kalian edit di CapCut atau Premiere, atau bahkan resep masakan yang kalian tulis, itu dilindungi oleh hak cipta. Paham haki itu artinya kita bukan cuma melek hukum, tapi kita sedang belajar menghargai proses kreatif diri sendiri. Kita sadar bahwa ide dan pemikiran kita itu punya nilai ekonomi yang tinggi dan layak dilindungi. Nah, mungkin ada yang mikir, duh Bang Prima, urusan sama pemerintah kan ribet. Harus ke kantor dinas, bawa berkas tumpuk. Buang jauh-jauh pikiran itu. Zaman sekarang, pendaftaran haki itu sudah serba digital. Kalian bisa urus sendiri lewat portal resmi DigiIP, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Prosesnya transparan, langkah-langkahnya jelas, dan bisa dilakukan sambil rebahan di rumah. Percaya deh sama saya, proses mendaftarkan itu nggak susah. Yang benar-benar susah dan menyakitkan adalah kalau ide brilian kalian, yang kalian bangun dengan keringat dan air mata, tiba-tiba dicuri atau diklaim orang lain hanya karena kalian malas cari tahu soal legalitas sejak awal. Jangan sampai penyesalan datang di akhir saat bisnis kalian sudah besar. Lindungi karya kalian sekarang supaya kalian bisa fokus berinovasi dengan tenang. Teman-teman, kita sudah di penghujung obrolan. Kalau boleh saya rangkum, 3 hal yang kita bahas tadi, profil hotelier, personal branding, dan haki, itu sebenarnya adalah satu kesatuan yang saling mengunci. Bayangkan sebuah produk yang hebat, karakter dan mentalitas entrepreneur kalian adalah isinya, substansinya, atau dasarnya. Tanpa isi yang kuat, kalian cuma sekedar wadah kosong. Lalu, personal branding hadir sebagai kemasannya, etalasenya, atau bagaimana cara kalian memperkenalkan diri ke dunia. Kemasan yang menarik akan membuat orang menoleh dan percaya. Dan terakhir, haki adalah pagar pelindungnya. Haki memastikan bahwa rumah yang kalian bangun dan kemasan yang kalian buat tetap menjadi milik kalian seutuhnya secara hukum. Jika kalian punya ketiganya, kalian bukan cuma sekedar siap kerja, tapi kalian siap berdaya saing dan bersaing di level yang jauh lebih tinggi. Semoga obrolan kita hari ini, yang ternyata nggak singkat ya, nggak terasa, kita sudah berbagi perspektif selama hampir 15 menit, bisa memberikan percikan semangat baru buat teman-teman semua. Ingat, ilmu itu nggak akan jadi kekuatan kalau nggak dipraktikan. Jadi langkah selanjutnya buat kalian, jangan lupa cek dan pelajari modul profil dan karakteristik hotelier yang sudah saya susun. Di sana ada penjelasan yang jauh lebih detail. Ada latihan soal buat menguji pemahaman kalian, dan ada panduan teknis yang bisa langsung kalian coba. Gunakan modul itu sebagai teman belajar kalian untuk mempersiapkan diri menghadapi industri pariwisata yang luar biasa ini. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendengarkan dari awal sampai detik ini. Saya sangat menghargai waktu dan kemauan kalian untuk terus berkembang. Teruslah bereksplorasi. Jangan takut buat bikin kesalahan, karena dari sanalah mentalitas entrepreneur kalian akan terasa. Saya Prima Sardi, pamit undur diri dari episode kali ini. Tetap jaga profesionalisme, tetap asah kreativitas, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam pariwisata. Thank you for listening Tourism Education Podcast. See you.